Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Adam itu termasuk dari kaidah mimba bihasanatil abror sayyiatul muqarrabin, artinya termasuk dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan bagi orang yang statusnya orang baik-baik itu baik, tapi bagi orang yang dekat dengan Allah itu jelek. Paham ya? Jadi sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, katakan orang itu baik, ya baik, tapi kebaikan yang dilakukan oleh orang yang baik-baik itu dihitung jelek bagi orang yang dekat pada Allah. Amin. Misalnya ulama kiai misalnya terpaksa dari rumahnya kemudian makan di jalan, agak nyembang, itu jelek kan? Tapi bagi orang kebanyakan tidak masalah. Paham ya? Itu artinya termasuk mimba bihasanatil abror sayyiatil muqarrabin. Kedurhakaan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Ibu Hawa itu termasuk dari bagian kebaikan-kebaikan orang yang baik itu menjadi keburukan bagi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilayna. Qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilayna. ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت عليكم فإذا جاء رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير وإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quran Al-Karim Surah Thaha ayat 121. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Ayat ini masih melanjutkan lakon yang berkaitan dengan bapak kita Adam alaihissalam. Lakon yang berkaitan dengan bapak kita ini, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, berawal ketika Allah Subhanahu wa taala mengutarakan kehendaknya kepada para malaikat dan iblis akan menciptakan petugas di bumi untuk membuat kemakmuran dan kemaslahatan di atas bumi. Di dalam surah Al-Baqarah dan di dalam surah Al-A'raf juga Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka, ingatlah wahai Nabi Muhammad, fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh, dan ingatlah engkau wahai Nabi Muhammad, dan ingatkan kaummu, umatmu, ketika Allah berfirman kepada malaikat dan juga termasuk pada iblis. Apa firman Allah waktu itu di awal? Ini lakon pertama. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, wahai para malaikat dan iblis, aku akan menciptakan di muka bumi. Bumi, langit sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi Adam diciptakan, langit dan bumi sudah diciptakan. Hei para malaikat dan iblis, aku akan menciptakan di muka bumi khalifah, petugas aku di bumi, yang berbuat kemakmuran, berbuat kemaslahatan, tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Apa jawab malaikat? Qala inniya atanya'alu fiha may yufsidu fiha. Ya Allah, apa Tuhan akan menciptakan di muka bumi orang yang selalu berbuat kerusakan? Faktanya kan memang manusia kan membuat kerusakan, pembunuhan dan sebagainya. Itu manusia. Tapi kalau tidak ada manusia di muka bumi, barangkali statis bumi ini, tidak bisa makmur, tidak bisa menjalankan kemaslahatan kalau tidak ada manusia. Binatang-binatang walaupun ada yang mungkin aman, lingkungan terjaga, tapi tidak berkembang, statis. Kenapa? Binatang itu kan tidak diberi kemampuan untuk memakmurkan bumi. Walaupun misalnya burung apa itu yang caranya kayak kaos kaki, manyar. Burung manyar. Walaupun pintar membuat seperti itu, yang manusia tidak bisa membuat seperti itu, tapi tidak berkembang. Oleh dulu seperti itu. Iya kan? Tidak ada perkembangannya. Kenapa? Karena tidak ada akal, tidak ada budidaya di situ. Kalau manusia kan enggak, mulai dari zaman batu sampai zaman perunggu dan seterusnya sampai sekarang zaman tembak misalnya. Itu kan berkembang manusia. Karena manusia diberi bekal untuk sengaja ditugaskan oleh di muka bumi menjadi petugas Allah memakmurkan. Ini skenario pertama. Oleh karenanya ketika ayat-ayat yang lain berbicara tentang Nabi Adam yang berkaitan dengan Nabi Adam, maka induknya ke itu. Skenario pertama, lakon pertamanya adalah ketika Allah berkehendak untuk menciptakan petugas khalifah di muka bumi berupa Adam. Oleh karenanya ketika iblis tidak mau bersujud penghormatan kepada Nabi Adam setelah Nabi Adam diciptakan, yang digadang-gadang oleh Allah untuk dijadikan petugas di muka bumi untuk memelihara kemakmuran, menciptakan kemakmuran dan kemaslahatan hidup di atas bumi.
Iblis tidak mau. Nah ini musuh dirancang seperti itu oleh Allah sehingga terjadilah permusuhan itu mulai zaman dulu di surga sudah bermusuhan sampai sekarang pun diingatkan bahwa inna syaitana lakum aduwwum mubin, bahwa syaitan itu bagi kalian semua anak putu Adam aduwwum mubin adalah musuh yang jelas. Karena permusuhan itu sudah masih ada di surga. Nabi Adam belum diturunkan oleh Allah sudah tampak permusuhan itu. Oleh karenanya ini perlu berhati-hati. Setelah merayu, setelah diputus seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa iblis ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian si iblis ini sesumbar. Baik, kalau yang begitu ya Allah, perkenankan aku ini hidup terus nggak mati-mati. Anak cucuku juga hidup tidak mati-mati kecuali sampai kiamat nanti. Dan akan goda sampai dimanapun. Dari arah kanan, dari arah kiri, dari arah depan, arah belakang. Akan saya goda anak cucu Adam. Dendam iblis seperti itu. Yang tidak disebutkan yang di atas dan di bawah oleh Al-Quran. Kanan, kiri, depan, belakang. Wamin aimanihim, wasyama'ilihim, wamin khalfihim, wamin aidihim, wamin khalfihim. Yang tidak disebut atas bawah. Oleh karenanya manusia yang mengarahkan hidupnya ke atas dan menunduk ke bawah ketika sudah diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap saja berada dalam kemanusiaannya, tidak sombong dan sebagainya. Nah, orang seperti itu yang akan dihindarkan oleh Allah dari godaan-godaan musuh bebuyutan berupa iblis dan anaknya. Tapi tidak seperti itu. Walam najid lahu azma, kata ayat sebelumnya. Aku tidak menemukan pada diri Adam itu tekad yang bulat untuk menghindari godaan ini, untuk menghindari godaan iblis itu. Karena demikian, fa'akala minha, ini ayat yang hari ini kita kaji. Fa'akala minha, maka kemudian keduanya Nabi Adam dan Ibu Hawa makan. Di dalam ayat lain tidak makan tapi menyicipi. Falamma dzaqas syajarata, ketika yang kedua manusia ini Nabi Adam dan Ibu Hawa dzaqa itu menyicipi. Karena menyicipi, Nabi Adam begitu makan buah khuldi sampai di tenggorokan sadar, wah ini pelanggaran. Oleh karenanya kemudian ditandai leka-leka. Kalau ibu-ibu perempuan kan tidak ada. Ada enggak? Ya tidak ada. Kalau perempuan adiknya nggak enak, nggak bagus. Iya. Sadar sampai di sini. Ya Allah, ini pelanggaran. Ternyata sih. Tapi Ibu Hawa, dasar perempuan kan begitu, tukang goda. Bahwa korupsi-korupsi yang terjadi sekarang karena dorongan dari ibu-ibu. Mas, itu tetangga kita sudah punya ini, punya itu. Ayo mas, ini mana? Akhirnya suaminya karena tidak mampu korupsi. Ibu seperti itu, perempuan seperti itu. Dorongan untuk berbuat. Tapi laki-laki lebih tahan. Orangnya begitu makan buah holdi sampai di sini sadar, ya Allah ini pelanggaran. Nyakit. Saya perempuan sampai di sininya, nyadutnya. Iya. Kalau laki-laki mana sampai seperti itu? Ada benjolan begini. Tapi perempuan ada benjolannya karena makan sampai ke dalam, nyadut sini baru sadar. Ketika Nabi Adam sadar, perempuan baru sadar, nyadut sini. Jadi di ayat lain, hadza falamma dzaqa syajarata. Ketika keduanya Nabi Adam dan Ibu Hawa itu dzaqa itu menyicipi, tidak langsung makan lahap, enggak, menyicipi. Tapi di sini fa'akala, kemudian oleh ulama ditafsirkan fa'akala itu dikaitkan dengan tafsir yang ayat yang sebelumnya, dzaqa menyicipi. Tafsir seperti itu namanya, ini kembali kepada yang tafsir. Tafsir seperti itu namanya tafsir bil maksur. Bil maksuri. Artinya tafsir dengan mendasarkan pada ayat atau hadis. Padahal di sini ditafsir ulama, dzaqa itu menyicipi. Fa'akala maka kemudian makan keduanya, tapi maknanya tetap makan. Fa'akala maka keduanya Nabi Adam Ibu Hawa makan minha dari syajaratul khuldi itu, buah syajaratul khuldi, pohon kekekalan itu. Fabadat lahuma sawatuhuma, fabadat maka tampaklah lahuma bagi keduanya Nabi Adam dan Ibu Hawa sawatuhuma, aurat keduanya. Sawat itu arti asalnya adalah keburukan.
Tapi kemudian di kitab-kitab tafsir disebutkan sebagai aurat. Kenapa keburukan itu disebut aurat? Karena orang yang membuka aurat itu akan tampak keburukannya. Keburukan imannya, keburukan akhlaknya, dan keburukan status sosialnya di tengah masyarakat. Dan menunjukkan bahwa manusia yang seperti itu sudah hilang kesadarannya. Rasa malunya, rasa sadarnya. Nah, buktinya misalnya anak kecil. Anak kecil kan kesadarannya masih belum cukup. Masih tingkat rendah sekali kesadarannya. Nah, biasa kan main-main menampakkan keburukannya. Auratnya, kuburnya, ibu tahu kadang kanak-kanak. Iya. Itu anak kecil. Jadi kalau misalnya ada manusia sudah dewasa, kemudian tidak mau menutup auratnya, bukan aurat, itu sama saja dengan anak kecil. Kesadarannya masih jauh sebagai makhluk bernama manusia. Sawatuhuma, fabadat, setelah kemudian makan, kemudian tampaklah keburukannya. Nah, keburukan di sini para ulama ahli tafsir ada yang mengartikan secara harfiah, ada mengatakan sebagai arti harfiah, sawah aurat, sehingga kubul dan duburnya kelihatan. Kubul dan duburnya Nabi Adam kelihatan oleh Ibu Hawa, dan kemudian kubul dan duburnya Ibu Hawa kelihatan oleh Nabi Adam. Fabadat lahuma sawatuhuma. Begitu makan. Nah, tapi ada ulama yang mengartikan ini simbolis saja. Nah, ketika ada pelanggaran, maka manusia itu tampak keburukan-keburukannya. Ketika ada pelanggaran, berbuat pelanggaran, maka pada diri manusia itu akan tampak keburukannya. Paling tidak, misalnya, raut mukanya gelap. Orang yang sering melakukan pelanggaran maksiat, mukanya gelap. Ya, akan kelihatan kan banyak, oh ini pendosa ini. Tapi walaupun mukanya jelek, mukanya jerobokan, tapi kalau tidak berbuat maksiat, tetap saja cerah. Tetap saja cerah. Itu sawah. Jadi aurat itu adalah sawah yang menunjukkan ada keburukan di dalam diri seseorang karena berbuat pelanggaran. Tapi, nah ini tapinya, bagi Nabi Adam itu bukan pelanggaran syariat. Ya, walaupun Nabi Adam diwanti-wanti oleh Allah, Adam, kamu tinggal di surga ini sudah sepuas-puasnya, kamu makan, kamu ingin ini dan itu, tersedia semuanya. Tapi awas, satu ini jangan kamu dekati saja jangan, apalagi makan. Itu syajaratul khuldi, pohon kekekalan. Nah, Nabi Adam tidak tahan terhadap rayuan iblis. Waswasalahum setan memberi bisikan-bisikan jelek. Akhirnya tidak kuat rayuan itu, Nabi Adam membawa makan. Dan kemudian disebutkan di sini, wa ata Adam rabbahu faghawa. Setelah tampak auratnya, kubur dan dubur Nabi Adam diketahui oleh Ibu Hawa, dan begitu sebaliknya. Nah, kemudian Nabi Adam dan Ibu Hawa itu berupaya menutupi keburukannya itu, auratnya itu, melalui warafil jannah, dari daun-daun surga. Watofiko yaksifani alaihima min warafil jannah. Watofiko, dan mulailah Nabi Adam dan Ibu Hawa yaksifani, menutup keduanya, Nabi Adam dan Ibu Hawa itu, alaihima, terhadap sawah aurat itu. Aurat keduanya min warafil jannah, ditutup dari daun-daun surga. Yaksifani itu diartikan oleh ulama itu menutup sampai tertutup sama sekali, tidak tembus pandang, dan kemudian dilapiskan, ditumpangkan sehingga tertutup betul aurat itu. Ahli tafsir kontemporer menyebut peristiwa makannya Nabi Adam Ibu Hawa itu terhadap buah dilarangan ini, dan kemudian berupaya menutupi keburukannya, itu disebut sebagai awal peradaban manusia. Jadi di surga sudah mulai berperadaban, merasa malu, tumbuh kesadarannya. Nah, kemudian di situ manusia mulai berpikir, karena manusia punya akal, punya perasaan, punya insting dan sebagainya. Kemudian muncul bagaimana caranya agar supaya keburukan ini tidak terlihat. Akhirnya Nabi Adam dan Ibu Hawa mengambil daun-daun surga, kemudian dilapiskan, menutupkan pada tubuhnya. Ini kalau artian harfiahnya.
Nah, cuma yang bilang ahli tafsir kontemporer atau yang modern yang belakangan ini itu menyebutkan bahwa itu permulaan manusia berperadaban. Waso Adam Rabbahu, bahwa waso dan melanggarlah Nabi Adam Rabbahu kepada Tuhannya, bahwa maka kemudian sesatlah dia, melanggar dan sesat. Tapi sekali lagi, pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam ketika di surga melanggar, menerjang larangan Allah itu bukan maksiat, bukan kedurhakaan atau pelanggaran terhadap hukum syariat. Kenapa? Karena di surga belum lagi ada hukum syariat. Di surga nggak ada hukum syariat itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Adam belum lagi diturunkan ke bumi, masih di surga. Tempat di bumi ini adalah tempat di mana manusia terkena taklif, terkena pembebanan dari hukum-hukum syariat. Oleh karenanya orang yang sudah berusia umur 9 tahun untuk laki perempuan yang kemudian bermimpi atau menstruasi, atau kalau tidak umur 15 tahun bagi laki dan perempuan itu sudah mukallaf. Mukallaf itu artinya berasal dari taklif itu. Taklif itu adalah pembebanan tugas syariat. Umur 9. Tapi kemudian sudah menstruasi kalau perempuan. Kalau laki-laki berbatang misalnya, atau kalau tidak umur 15 tahun, itu sudah taklif, sudah mukallaf. Artinya sudah menerima pembebanan langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan hukum-hukum syariat, perintah-perintah Allah. Jadi yang pertama, Nabi Adam ketika di surga itu bukan pelanggaran syariat, tapi kenapa? Karena di surga itu tidak ada lagi hukum syariat. Kemudian yang kedua, Nabi Adam itu belum diturunkan ke bumi, di mana di bumi ini terkena taklif, pembebanan tentang hukum syariat. Watohan. Jadi kemaksiatan Nabi Adam ini bukan kemaksiatan pelanggaran terhadap hukum syariat, tapi pelanggaran itu adalah dalam makom hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Mimbabi Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Adam itu termasuk dari kaidah mimbabi hasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Artinya termasuk dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan bagi orang yang statusnya orang baik-baik, itu baik. Tapi bagi orang yang dekat dengan Allah itu jelek. Paham ya? Jadi sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, katakan orang itu baik, ya baik. Tapi kebaikan yang dilakukan oleh orang yang baik-baik itu dihitung jelek bagi orang yang dekat kepada Allah. Amin. Jadi orang yang dekat dengan Allah, misalnya ulama kiai misalnya ke pasar dari rumahnya kemudian makan di jalan, agak menyembah, ya itu jelek kan? Jelek. Tapi bagi orang kebanyakan tidak masalah. Paham ya? Nah, itu artinya termasuk mimba bihasanatil abror sayyiatil muqarrabin. Termasuk apa yang dilakukan, kedurhakaan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Ibu Hawa itu termasuk dari bagian kebaikan-kebaikan orang yang baik itu menjadi keburukan bagi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ahli orang arifin billah, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang para aulia dekat kepada Allah, itu mengatakan begini, walau khatarat ini ucapan orang-orang arif billah, para aulia kasih Allah, dekat dengan Allah. Walau khatarat li fi siwa kairadatun, andaikan di dalam hati ini terbetik sesuatu yang tidak berpikir tentang Allah, berpikir tentang dunia misalnya, sedikit saja, bagi mereka itu dihukum sebagai ridha. Aku ini sudah murtad kepada Allah Subhanahu wa taala ketika satu detik saja tidak berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sekarang tidak sulit cari orang wali, karena masih ada HP ini, berpikir tentang HP, berpikir tentang zikir Allah. Ya.
Nah, orang-orang alim bilang, orang-orang alia itu kalau berpikir seperti itu, aku ini menghukumi diri aku sudah murtad aku. Tapi murtad bukan artian keluar dari Islam. Artinya sudah tidak sesuai dengan posisinya dia sebagai orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah kok masih berpikir macam-macam. Walau khatarat li fi siwaka iradatun ala khafiri yawman hakamtu biriddati. Kalau terbetik dalam hatiku sedikit saja tidak berpikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, maka aku hukumi dalam diriku itu biriddati dengan kemurtadan aku. Kemurtad. Jadi bagaimana? Seperti ini. Nah, yang dialami oleh Nabi Adam itu seperti itu. Apa yang dilakukan Nabi Adam itu bukan pelanggaran syariat, bukan pelanggaran berat, tapi pelanggaran yang karena kurang baik saja. Tapi walaupun begitu, nah, saya bawa kitab ini, Tafsir Al-Qurtubi. Di sini dikutip hadis Rasulullah bahwa terjadi perdebatan antara Nabi Musa dengan Nabi Adam berkaitan dengan ini. Nabi Musa bilang kepada Nabi Adam, wahai Adam, sampean ini bapak kita, bapak manusia, dan sampean sudah mengecewakan kami, sudah mengecewakan kami. Sampean dilarang oleh Allah, kemudian kamu melanggar di surga. Apa jawab Nabi Adam? Wahai Musa, sampean ini Nabi yang diangkat oleh Allah menjadi kalimullah. Dalam kitab Taurat yang sampean terima itu, di situ sudah disebutkan bahwa kami sudah ditakdir melanggar seperti ini, kata Nabi Adam. Tapi kami ditakdir oleh Allah, kemudian Allah memaklumi dan memaafkan kami. Karena dalam ayat berikutnya, summat tabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Jadi setelah makan, kemudian ada penyesalan di situ. Dan kemudian tanpa aurat-auratnya keduanya, kemudian berupaya menutupinya. Kemudian summat tabahu, kemudian Allah memilih Nabi Adam. Summat tabahu, maka kemudian tabahu memilih kepada Nabi Adam. Siapa yang memilih? Rabbuhu, Tuhannya memilih. Nabi Adam dipilih. Karena orang dipilih itu kan berarti di opening. Artinya apa? Nabi Adam walaupun terjadi pelanggaran, itu bukan pelanggaran yang serius. Bukan pelanggaran yang serius. Kalau misalnya ditanyakan kenapa ini tidak disebut sebagai pelanggaran yang serius, kemudian Nabi Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi, kok yang begitu tidak disebut sebagai serius? Bukan itu jawabannya. Jawabannya adalah itu skenario oleh Allah ketika Allah menghendaki ada petugas di muka bumi. Paham Bapak? Ketemu kan? Ya. Dengan lakon pertama, skenario pertama. Malaikat dan iblis, aku akan menciptakan manusia sebagai petugas pengganti aku di muka bumi, membuat kemakmuran dan kemaslahatan dan tidak berbuat kerusakan. Itulah ada cerita. Kemudian Nabi Adam menang ketika ditegur, didebat oleh Nabi Musa. Sampai disebut oleh Allah sebagai kalimullah, sudah keturunan kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat itu Allah sudah menghendaki aku membuat pelanggaran. Tapi walaupun begitu Allah sudah memaklumi dan memaafkan aku. Buktinya tsummat tabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Tsummat tabahu, maka kemudian istabahu memilih kepada Nabi Adam. Rabbu, siapa yang memilih? Rabbu, Tuhannya Nabi Adam. Fataba, maka kembalilah Allah alaihi, kepada Nabi Adam. Wahada, dan Allah memberi petunjuk kepada Nabi Adam. Nah, ayat 122 ini ada kajian yang panjang. Ada kajian yang panjang berkaitan dengan tab. Tab itu kembali. Maknanya kembali, harfiahnya kembali. Nah, di dalam Al-Quran atau di dalam bahasa Arab yang berarti kembali itu ada 4 macam. Yang pertama, tab itu sendiri. Ini maknanya kembali. Kemudian yang kedua, anab. Ini juga kembali. Yang ketiga adalah roja. Ini maknanya juga kembali. Yang keempat adalah ada.
Ini maknanya kembali. 1, 2, 3, 4. Tabe kembali. Kembali itu apa artinya? Ketika Allah murka dan kemudian Allah berkenan untuk ijtabah memilih Nabi Adam, cuma tabe, maka kemudian Allah kembali kepada Nabi Adam yang dulu murka, marah sampai Nabi Adam disebut sudah melanggar. Tapi Allah kemudian memilih Nabi Adam dan kemudian tabe, Allah kembali kepada Nabi Adam. Karena demikian ada sabda Rasul kalau tidak salah bahwa taubat manusia itu berada di antara dua taubat Allah. Jadi taubat manusia itu berada di antara dua taubat Allah. Taubat Allah yang pertama, Allah bertaubat kepada manusia, artinya Allah memberi bimbingan agar supaya manusia ini, hambanya ini mau bertaubat. Ada keinginan bertaubat, didorong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu taubat yang pertama dari Allah. Nah, kemudian taubat yang kedua, yang terakhir, yaitu penerimaan ketika manusia atau hambanya ini betul-betul bertaubat kepada Allah. Nah, kemudian Allah menerima taubatnya ini, sebagaimana taubatnya Nabi Adam. Merasa dirinya sudah melanggar, kemudian Nabi Adam di surah Al-A'raf kalau tidak salah itu mengatakan berdoa terus, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, surah Al-A'raf ya. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu penyesalan Nabi Adam sudah, sehingga Allah memilih dan memberi taubat pada Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana. Itu Nabi Adam. Ada doa lagi yang boleh dipraktekkan. Doanya Nabi Yunus ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Ceritanya pernah saya sampaikan ini. Nabi Yunus minggat dari kaumnya karena kaumnya tambung-tambung. Kemudian minggat. Karena minggat di tengah lautan itu Nabi Yunus naik laut, naik perahu, kemudian perahunya itu munyer terus, tidak jalan. Kemudian kata pendeganya, apa pendeganya? Nakodanya. Kalau munyer begini pasti ada yang kuri ini. Daripada korban semuanya, lebih baik yang kuri aja dicemplungkan. Setelah diundi, ketahuan Nabi Yunus yang kuri. Akhirnya Yunus dicemplungkan ke laut, dimakan oleh makan besar, oleh ikan besar. Coba kita bayangkan, manusia dulu itu besar, ya umurnya ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Nabi Yunus itu 950 tahun umurnya, betapa besar begini. Kalau kemudian ada orang dimakan ikan, betapa besar ikannya. Di dalam ikan, Nabi Yunus berzikir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini dibikin zikir bablas semua kesulitan-kesulitan. Coba ini dikomentkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka. Ini di dalam perut ikan. Nabi Yunus berzikir itu. Akhirnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimuntahkan, oleh ikan itu dimuntahkan, akhirnya ke daratan. Itu di dalam kitab-kitab tafsir seperti itu. Bukan seperti itu. Jadi Rabbana zalamna anfusana dan seterusnya itu doanya Nabi Adam ketika di surga karena merasa sudah berbuat dolim. Kemudian Nabi Yunus juga karena sudah merasa dolim, berbuat dolim, minggat dari kaumnya, kemudian berdoa dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Begitu Bapak. Tsumma tabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Selanjutnya qala bito min hajami'an. Sudah. Kalian berdua keluarlah dari surga ini turun ke bumi. Nah, ihbito di sini dual. Kalimat yang menunjukkan dual. Tapi ulama ahli tafsir ada dua pendapat. Yang pertama, dualnya ini Nabi Adam dari Ibu Hawa. Turunlah kalian berdua, Adam dan Hawa, dari surga ini ke bumi.
Ada yang mengatakan ulama ibito artinya dua sisi, Adam dan Hawa dan iblis. Karena iblis ada di surga juga. Ada di surga. Oleh karenanya kemudian disebutkan di sini qala bito minha jami'an bersama-sama. Keluar semua, turun semua. Adam dan Hawa dan juga iblis diperintahkan turun ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'dukum liba'din adu, sebagian dari kalian liba'din kepada sebagian yang lain aduun, menjadi musuh. Manusia dengan manusia menjadi musuh karena perebutan kepentingan untuk mempertahankan hidupnya. Manusia dengan iblis menjadi musuh karena saling bergoda. Kok disebutkan ba'dun? Apa iblis itu ada yang baik? Ada yang baik. Karena iblis itu ada Abul Jan, sebagaimana di surat Kahfi. Wa kana minal jinni fafasaqa an rabbihi. Dalam surah Kahfi disebutkan malaikat yang membandel tidak bersujud kepada Nabi Adam itu adalah iblis. Iblis itu Abul Jan, bapaknya jin. Nah, sementara jin makhluk halus juga yang oleh Allah, ada jin yang muslim, ada jin yang kafir. Nah, jin yang muslim dengan yang kafir ini saling bermusuhan di antara sebagian terhadap yang lain. Paham Bapak ya? Itu tafsir-tafsir beraneka ragam tafsir dari penjelasan ini. Qala bito, qala berfirman Allah bito, turunlah kalian berdua baik itu Nabi Adam dan Ibu Hawa, atau berdua Nabi Adam dan Hawa bersama iblis jami'an bersama-sama. Ba'dukum liba'din adu, ba'dukum sebagian dari kalian libatin kepada sebagian yang lain aduun, menjadi musuh. Tinggal sedikit kita selesaikan ayat 123 ini. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yudhil wa la yashqa. Fa imma, maka jika ya'tiyannakum, telah datang kepada kalian semua, minni dari aku, apa yang datang? Hudan, petunjuk. Nanti setelah turun ke bumi, kalian sudah turun semua ke bumi. Nah, Nabi Adam dan Hawa itu terpencar sampai 50 tahun. Nabi Adam turun di India, kemudian Ibu Hawa turun di Yaman kalau tidak salah, sampai ketemu di Jabal Rahmah. Kemudian ada Arafah di situ. Arafah ini kemudian ulama ada yang mengatakan pertemuan Nabi Adam yang pertama kali setelah turun keluar dari surga, pertemuannya di Arafah ini, di padang Arafah. Ada yang mengatakan di Jabal Rahmah. Fa imma ya'tiyannakum, maka jika telah datang kepada kalian semua minni dari aku hudan, petunjuk, maka peganglah sungguh-sungguh petunjuk itu, kata Allah. Jadi ada dibekali. Sebelum turun diberi bekal oleh Allah. Ini petunjukku, nanti kalau sudah sampai di bumi ada petunjukku untuk bagaimana mengatur kemaslahatan di atas bumi, bagaimana agar supaya kehidupan itu menjadi tertib, menjadi masalah. Ada petunjuk yang diberi bekal, yang sebagai bekal yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa. Kalau petunjuk itu sudah datang kepada kalian, maka peganglah petunjuk itu dengan erat, dengan baik, dengan gigih. Pamanit tabang hudaya fala yadullu wa la yashqa, dan barang siapa yang ikut terhadap petunjukku fala yadullu, maka orang itu tidak akan tersesat, wala yashqa, dan tidak akan celaka. Nah, pesan inilah yang perlu kita ingat-ingat. Pesan inilah. Ada satu hal yang sangat penting untuk saya sampaikan. Ketika ayat Allah Subhanahu wa taala selesai berfirman tentang ayat 121, bahwa tanpa jeda Allah kemudian melanjutkan ayat 122, Tumat tabar. Begitu mengecap Nabi Adam telah melanggar, mengecap Nabi Adam telah berbuat sesat. Tanpa jeda Allah kemudian menyebutkan Tumat tabar. Ini kata sebagian ahli tafsir dimaksudkan agar supaya menepis dugaan-dugaan, sebagaimana dugaan itu dianut oleh orang-orang Kristiani.
bahwa Nabi Adam itu telah berbuat dosa dan dosa itu diwariskan. Ada ajaran dosa waris, ya. Karena dosa waris, Nabi Adam, Nabi Isa yang disalib untuk menebus dosa waris itu. Ini keyakinan yang dianut oleh Kristiani. Yang itu Kristiani yang belakangan. Kalau zaman Nabi Isa nggak ada pemahaman ajakan atau anutan seperti itu. Untuk menepis itu kemudian tumat tabahu, maka kemudian Allah memilih Nabi Adam. Fataba, dan kembali Allah kepada Nabi Adam. Wahada, dan memberi petunjuk. Artinya Nabi Adam sudah tidak membawa dosa-dosa apa-apa setelah diturunkan. Karena skenario-nya adalah yang pertama itu, kalau buka ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ini skenario utamanya seperti itu. Itu kalau itu hanya lantaran-lantaran saja. Ada pertanyaan dalam kitab tafsir disebutkan, kenapa kemudian harus melalui pelanggaran diturunkan dari surga ke bumi? Kok harus melalui pelanggaran? Harus makan buah larangan sebagainya. Nah, dijawab di kitab At-Tawi kalau tidak salah. Karena Allah itu Maha Pemurah, ya. Allah tidak akan mencabut nikmat yang diberikan kepada hambanya tanpa ada sebab. Tanpa ada lantaran. Jadi sekali lagi, Allah itu Maha Pemurah dan Allah tidak akan menyambut nikmat itu tanpa lantaran. Kalau kemudian lantaran itu sudah ada, maka dicabutlah nikmat itu dari hamba itu. Nabi Adam juga begitu. Nikmat ada di surga itu tidak dicabut oleh Allah kalau tanpa ada pelanggaran. Karena Nabi Adam melakukan pelanggaran, kemudian karena pelanggaran itulah nikmat itu dicabut oleh Allah dan Nabi Adam serta Hawa diturunkan ke bumi. Tapi sekali lagi ditulis besar-besar, huruf besar kalau perlu, itu skenario-nya. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat Adam dan Iblis, aku akan menjadikan manusia di muka bumi sebagai petugas, sebagai khalifah. Adapun yang lain itu rentetan prosesnya saja. Nah, itu sudah ada dalam qadar Allah, kekuasaan Allah, ada iradat Allah dan ada ilmu Allah. Allah itu punya sifat ilmu, Allah itu punya sifat kudrat, Allah itu punya sifat iradah. Jadi iradah kehendak Allah, kudrat kekuasaan Allah, ilmu Allah. Sudah diketahui oleh ilmu Allah bahwa Nabi Adam dan Hawa akan mengalami seperti itu, yang akhirnya Nabi Adam dan Hawa diturunkan dari surga ke bumi, tugasnya menjadi khalifah. Nah, Bapak ya. Jadi untuk menepis agar supaya anggapan bahwa Nabi Adam membuat dosa waris. Tidak benar. Karena Allah sudah memaafkan itu. Allah sudah sudah tabah kembali kepada Allah. Jadi tabah itu kembali, anaba juga kembali, roja'ah juga kembali, adat juga kembali. Tabah kembali karena kembalinya hamba kepada Allah karena dibayang-bayangi oleh kesalahan dan dosa yang dilakukan. Itu kalau tabah. Kalau anaba, kembalinya hamba kepada Allah karena merasa malu. Banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, tapi kemudian kita tidak menyembah kembali kepada Allah. Itu kita malu. Itu yang anaba. Nah, kemudian roja kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali kepada Allah. Itu maknanya juga kembali kepada Allah. Kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Adat juga artinya kembali. Idul Fitri, Idul Adha, dari kata adat. Nah, dari pengertian-pengertian inilah maka kemudian kita menjadi luas wawasan kita tentang kembalinya Allah kepada kita dan tentang kembalinya hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, sampai di sini dahulu. Pak Kiai, saya mau tanya, kurang jelas. Oh ya. Dunia tadi sudah menerima sedikit bahwa Allah yang Maha Besar menciptakan Adam untuk ditugaskan menjadi khalifah di muka bumi. Ya. Berarti sudah ada, Allah itu merencanakan menaruh Nabi Adam di muka bumi. Ya. Namun keluarnya Adam baru tergoda iblis. Baru dikeluarkan dari surga. Ya. Setelah tergoda iblis. Ya. Seandainya tidak tergoda oleh iblis, apa kira-kira dikeluarkan dari surga? Makanya
Makanya dari awal saya katakan semua yang berkaitan dengan kisah Nabi Adam itu berawal dari itu, keinginan Allah. Keinginan Allah, iradahnya Allah, kemudian kudratnya Allah, kekuasaan Allah, kemudian ilmu Allah berawal dari itu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai iblis, malaikat dan iblis, aku akan menjadikan manusia, makhluk yang akan aku taruh di bumi untuk menjadi khalifah, petugas aku di bumi. Itu yang pertama, Adapun yang lain itu proses saja. Kenapa harus melalui proses digoda? Kemudian kenapa harus melalui proses melanggar? Itu proses saja. Allah sudah tahu itu dan dilakukan seperti itu. Kenapa harus melalui itu? Jawaban yang terakhir saya sampaikan barusan, karena Allah itu Maha Pemurah dan tidak akan mencabut nikmat itu tanpa ada sebab. Kita juga begitu. Betapa banyak nikmat yang kita rasakan, pemberian dari Allah, dan nikmat itu tidak akan dicabut oleh Allah kalau kita kemudian tidak ada lantaran untuk tercabutnya nikmat itu. Misalnya penyakit, sehat itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mencabut kesehatan itu kalau kita tidak memiliki lantaran sebab untuk tercabutnya nikmat itu. Misalnya makan sembrono, kemudian tidak menjaga kesehatan, itu termasuk lantaran dicabutnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kembali kepada pertanyaan tadi, yang prosesnya seperti itu yang dikehendaki oleh Allah. Kenapa Allah menghadapi seperti itu? Karena Allah itu Maha Pemurah. Karena pemurah tidak akan mencabut nikmat dari hambanya ini tanpa ada lantaran. Ya, Pak Osman. Ya, itu jawabannya. Dan itu ada di dalam kitab Tafsir Sawi. Nanti kalau misalnya belum puas juga, nanti pada hari Senin yang akan datang akan saya sampaikan ini. Di sini juga saya di rumah banyak kitab tafsir yang diberi hibah oleh orang santri sini dulu, kemudian ada di Jeddah, kemudian dapat orang Mesir yang bekerja di Jeddah. Anaknya Pak Fudin ini, Amin. Itu sebanyak diberi kitab tafsir, antara lain ini Al-Qurtubi, At-Tabari, kemudian Al-Baghawi, As-Sawi, banyak. Alhamdulillah banyak bermanfaat bagi saya. Sempat disita di Jeddah. Ya. Sempat disita di Jeddah. Iya ini. Ya, waktu kaji bersama Abdul ini. Ya. Saya rasa itu dulu. Nah, kita lanjutkan pada ayat yang ke 124, insyaallah pada hari Senin akan datang. Kalamun qadimul la yamul tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi aslafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bi'idnil tuyati wa ya rabbi zidni bi ilman wa hikmatan bijahin nabi man jana bil hidayati alaikum wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni
بحسن خاتمتي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب بهم نلت حاجتي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.